Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ahmad Hanif Hamyanto, yang kedua Novia Richard Putri Ramadhani, yang ketiga itu Yusra Amrullah. Kami akan presentasi tentang kekuasaan politik ya. Kekuasaan politik itu apa sih? Yaitu ya politik itu. Intinya politik yang berhubungan dengan kekuasaan, sehingga telah memunculkan begitu banyak definisi dalam politik kekuasaan diperlukan untuk mendukung dan menjamin jalannya sebuah keputusan politik dalam kehidupan masyarakat. Keterkaitan logis antara politik dan kekuasaan menjadikan setiap pembahasan tentang politik selalu melibatkan kekuasaan di dalamnya. Itulah sebabnya perlu membahas sekularisasi kekuasaan dan juga sekularisasi politik secara implisit bertujuan untuk mendeklarasikan kekuasaan untuk tidak dilegitimasi sebagai sesuatu yang bersifat sakral dan suci. Seperti itu, teman-teman. Ya, terus kita ada kekuasaan politik dalam dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, sehingga keputusan itu menguntungkan dirinya maupun kelompoknya. Pada dasarnya, kekuasaan politik ini adalah kemampuan individu atau kelompok yang memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Intinya seperti itu. Politik itu membutuhkan akan bersatu dengan kekuasaan gitu, untuk dirinya atau kelompoknya sendiri gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Jenis-jenis kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya sekitarnya dapat dibagi 3 jenis kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan yang dikenal dengan kekuasaan pemerintah, di mana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat dan mengesahkan perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu sesuatu kekuasaan penyelesaian hukum yang didukung oleh kekuasaan kepolisian demi menjamin law enforcement pelaksanaan hukum. Yang selanjutnya yaitu ketiga unsur itu meliputi tujuan yang ingin dicapai, cara penggunaan sumber-sumber pengaruh, dan hasil penggunaan sumber-sumber pengaruh. Kekuasaan yang beraspek politik merupakan penggunaan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses politik. Yang selanjutnya yaitu dimensi kekuasaan. Untuk memahami gejala politik kekuasaan secara tuntas, maka kekuasaan dapat ditinjau dari 4 dimensi kekuasaan yang dinyatakan oleh Charles F. Adrian, yaitu potensial dan aktual, konsensual dan paksaan. Yang selanjutnya yang jabatan dan pribadi, positif dan negatif. Apabila dijabarkan lebih lanjut, maka dapat disebut sejumlah ciri yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan politik adalah sebagai berikut. Kekuasaan merupakan hubungan antar manusia. Pemegang kekuasaan memengaruhi pihak lain. Pemegang kekuasaan dapat seseorang individu, kelompok, organisasi, ataupun pemerintah atau negara dalam hubungan luar negeri. Sasaran kekuasaan yang dipengaruhi dapat berupa individu, kelompok organisasi, atau pemerintah atau negara. Suatu pihak yang memiliki sumber kekuasaan belum tentu mempunyai kekuasaan, karena bergantung pada kemampuannya menggunakan sumber kekuasaan secara efektif. Penggunaan sumber-sumber kekuasaan mungkin melibatkan paksaan, konsensus, atau kombinasi keduanya. Hal ini bergantungan pada perspektif moral yang digunakan, yakni tujuan yang hendak dicapai itu baik atau buruk. Hasilnya, penggunaan sumber-sumber pengaruh itu dapat menguntungkan seluruh masyarakat atau dapat juga menguntungkan kelompok kecil masyarakat. Pada umumnya, kekuasaan politik mempunyai makna bahwa sumber-sumber itu digunakan atau dilaksanakan untuk masyarakat umum, sedangkan kekuasaan yang bersifat pribadi digunakan untuk kepentingan sebagian kecil masyarakat. Kekuasaan yang beraspek politik merupakan penggunaan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses politik. Dalam mempelajari kehidupan politik, kekuasaan tidak hanya diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku individu ataupun kelompok individu yang lain, sehingga mereka bersedia bertindak menurut pemegang kekuasaan,
Akan tetapi, kekuasaan juga dipandang sebagai kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijaksanaan yang mengikat seluruh anggota masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, monggo ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih.